Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam hadiratnya, di hadiratnya yang kudus, di hari Minggu yang baru, di hari pagi yang baru. Kita boleh bersuka cita bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Walaupun saat ini kita boleh berjarak jauh, tetapi saya percaya kita tetap dalam satu roh. Haleluya, haleluya. Tuhan kita baik, amin. Walaupun saat ini banyak sekali berita-berita di luar yang bertebaran, tetapi kita percaya Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Kita bawa hati kita bawa hidup kita ke dalam hadiratnya. Kita minta yang terbaik buat Tuhan dan Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah yang terbaik kami bawa bagi Engkau Yesus. Di hadirat-Mu kami butuhkan Tuhan. Kami butuhkan ketenangan dan kedamaian itu Yesus. Terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan buat kami. Satu hari lagi Tuhan izinkan kami untuk boleh bersuka cita Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh memperoleh Tuhan roh yang baru, minyak yang baru, urapan yang baru itu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Melalui online pun Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tetap ada di dalam kami. Di dalam satu tubuh Kristus kami dapat bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang akan menguduskan setiap hati kami, setiap tubuh kami ini Tuhan. Pikiran kami juga telinga kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu kuasa pun boleh mencuri kemuliaan daripada-Mu. Kami boleh menerima yang terbaik daripada Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan kami boleh berikan yang terbaik pula dari yang kami miliki bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap bersorak-sorai di dalam namanya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang ajaib dan dahsyat dong. Tuhan Yesus baik. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
dari Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami ini Tuhan. Ladang hati kami siap kembali digemburkan dan ditanami benih-benih firman yang baru. Kami percaya Allah Roh Kudus, firman-Mu ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi setiap jalan dan kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Supaya setiap karakter kami, paradigma kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami, inilah hati kami, siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi
habis dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau bekerja seturut dengan firman-Mu, dan kami mau melakukan kehendak-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan memiliki telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang hamba yang mau terus dibentuk. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah hati kami, ini hidup kami siap dibentuk. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi sudah berdiri semua, sudah bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat ini kita duduk manis untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa bagimu. Pujian, ingat tadi pujian apa yang masuk dalam kebenaran firman Tuhan? Yang dikatakan apa? Janji Allah digenapi di mana? Di dalam setiap saudara dan saya. Wow, berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Wow, haleluya. Semua jemaat bersorak-sorai. Saudara bukan orang yang tertindas, tetapi saudara adalah orang yang dimerdekakan. Ketika saudara merdeka, saudara menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan pujian itu membawa kita semua untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dan di dalam firman-Nya. Firman-Nya sungguh luar biasa. Firman-Nya dahsyat buat kita. Melalui siapa? Melalui kuasa kehadiran-Nya. Yang kita tahu yang Dia kerjakan itu adalah seturut dengan firman Tuhan. Bukan seturut apa yang engkau inginkan, tetapi seturut dengan firman Tuhan. Ketika seturut dengan firman Tuhan, jauh lebih istimewa dari segala apa yang saudara mau. Amin. Karena apa? Karena bagi kemuliaan Tuhan itu kita harus meyakini, dan itulah yang disediakan untuk saudara dalam kasih-Nya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Tema hari ini, kemarin kita sudah menyelesaikan mujizat yang dari Allah. Apa Bu? Di awal bulan ketika mujizat terjadi, kita pasti menerima janji Tuhan itu. Amin. Kemarin janji Tuhan mujizat dari Allah. Sekarang ketika mujizat itu terjadi, berarti ini adalah suatu kabar gembira. Benar apa enggak? Siapa yang mau mujizat terjadi dalam kehidupan saudara? Angkat tanganmu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, haleluya. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat. Amin. Kabar gembira diberikan. Jika hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara, jika hari ini ada berita yang menggembirakan, apakah saudara tidak suka? Atau jawabannya, ya enggak lah, pastilah aku suka. Enggak ada yang berkata aku tidak suka. Aku pasti bersuka karena kabar gembira itu. Tapi kabar gembira untuk setiap orang itu berbeda saudara. Amin. Kabar gembira untuk setiap orang itu berbeda. Kenapa Bu kok berbeda? Untuk seseorang, untuk yang lain kabar gembira itu, untuk si A gitu ya, kabar gembira untuk si A itu menggembirakan. Tetapi untuk yang lain mungkin itu biasa-biasa saja. Tetapi hari ini saya mau memberitahukan satu kabar gembira yang Tuhan bawa di awal bulan Juli di tahun 2020. Ketika masalah persoalan masih terjadi dalam perekonomian di Indonesia, di kota-kota ya, di daerah masing-masing masih begitu banyak kesukaran dan kesukaran. Tetapi percayalah, mujizat yang dari Allah sedang datang ke kalian masing-masing, tinggal di rumah kalian masing-masing. Amin. Sungguh bahagia loh kita hari ini di saat-saat pandemi seperti ini, yang tidak lagi dibatasi dengan dinding-dinding tembok gereja, tetapi Tuhan Yesus hadir ke rumah saudara masing-masing. Amin. Di sini jemaat penuh sekali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Kuasanya dinyatakan bagi setiap kita, di mana di rumah saudara. Amin. Tuhan Yesus datang di rumah saudara. Tuhan Yesus berbicara di rumah saudara. Kalau berjumpa di sini mungkin sangat terbatas. Tetapi ketika saat-saat yang seperti ini dia datang dan dia membawa satu kabar gembira, otomatis kabar gembira itu yang mengembirakan. Tetapi ada juga yang Allah biasa. Itu hal yang biasa, kabar gembira yang dibawakannya. Tetapi saya mau katakan, bagi saudara yang memiliki masalah persoalanmu dapat terselesaikan. Bagi saudara yang keuangannya sangat terbatas, Tuhan bisa untuk membuat mukjizat itu buatmu. Gak tahu pertolongan itu dari mana, dengan cara yang bagaimana. Tetapi yakinlah, kuasanya akan dinyatakan. Yang tidak memiliki damai sejahtera, yang isinya di dalam rumah itu hanyalah salah faham, salah pengertian, dan tidak bisa mengembirakan sama sekali. Jangan takut, Tuhan membawa kabar gembira kepadamu saat ini. Kabar gembira apa? Sanggup dia untuk menyelesaikan. Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan dan memberikan damai sejahtera di dalam rumahmu. Amin. Sepertinya kita terbatas, tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, Yesus ada di rumahmu seperti dia ada di rumah Sakeus. Amin. Wow. Dan ada apa di sana? Dia bermalam loh. Hai Sakeus, turun kamu perlu aku, kamu mau cari aku. Gak usah deh kamu naik-naik, nanti kamu jatuh, kakimu patah. Turun, ayo cepat turun Sakeus. Ketika Sakeus turun, ada di rumah Sakeus saat ini. Yesus pun, Roh Kudus ada di rumah saudara. Roh Yesus ada di rumah saudara. Kan menakutkan. Roh Kudus tidak menakutkan, tetapi membawa damai, membawa kesejukan, membawa ketenangan, membawa sukacita. Masalah ada Bu, ada. Sekalipun ibu katakan ada sukacita, masalah tetap ada, tetapi lebih besar sukacitanya daripada masalah saudara. Amin. Saudara percaya? Ya, berikan kemuliaan, gak usah takut. Amin, amin. Yang katakan amin, amin. Wah, haleluya. Tuhan suka sekali, Tuhan senang sekali melihat anak-anaknya menanggapi kedatangan Tuhan, melayani Tuhan dengan cinta kasihnya. Diberikan kesempatan, dikasih minum gitu ya, seperti Sakeus. Dan Yesus bermalam di rumah saudara. Ketika mujizat itu terjadi di dalam kehidupan saudara, makanya yang tadi saya katakan ada kabar gembira untuk setiap orang berbeda. Tetapi kita mau meyakini bahwa kabar yang Tuhan bawa adalah kabar yang sangat mengembirakan buat kita semuanya. Amin. Apapun kemustahilan yang saudara hadapi, rasanya gak mungkin Bu. Karena ini sudah lama sekali, masalah ini sudah lama sekali. Dan tidak pernah kami merasakan apa-apa dalam keluarga kami. Di dalam rumah tangga kami itu tidak kami rasakan. Isinya cuma salah paham, isinya cuma berdebatan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, gitu aja. Masih ingat? Minggu lalu apa yang disampaikan oleh Pastor David, jangan ketipu oleh iblis. Amin. Saudara jangan ketipu, jangan saling terus berdebat dan saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan si ular. Nah, terus saja akan berputar-putar, berkutat hanya di situ saja. Tetapi mau saya katakan, kita terima kabar gembira hari ini. Amin. Karena apa? Karena janji Allah digenapi di dalam kehidupan saudara dan kita semuanya. Haleluya. Jadi di sini apapun kemustahilan yang saudara hadapi, yang kita miliki adalah berita gembira bagi saudara. Amin. Tuhan mampu membuat semua kemustahilan menjadi mungkin. Masa Bu? Ya, Dia adalah Tuhan atas kemustahilan yang dihadapi oleh Musa dan orang-orang Israel yang lainnya ketika ia membelah laut. Di sana salah satu contohnya. Banyak kemustahilan yang Tuhan kerjakan. Buat Yosua ada kemustahilan, ya.
Dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati itu kemustahilan yang dibuat oleh Allah sendiri buat siapa? Buat saudara dan saya. Begitu banyak sekali. Ayo kita mulai masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka yuk di dalam Keluaran 14. Kita buka di dalam Keluaran 14 ya. Ini adalah contoh yang pertama dalam kemustahilan itu. Saya mengambil poin-poinnya, saudara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bisa membaca dari ayat 15 sampai dengan ayat 31. Tetapi saya mengambil dalam poin-poinnya saja. Di ayat yang ke-16 dulu. Ayat 15, oke. Ayo ada yang bilang ayo angkat 15. Ayat 15 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini masalahnya apa? Masalahnya persoalan dikejar oleh bangsa lain yang membuat Musa ketakutan, yang membuat Musa tidak bisa apa-apa untuk dikejar oleh Firaun ini. Dia sangat ketakutan yang amat sangat ya. Tetapi Tuhan dalam segala kemustahilannya, apa yang dia lakukan dan apa yang dikatakannya di ayat yang ke-21, kita lihat ke ayat 21, kita loncat. Tapi saya memberikan PR kepada Bapak Ibu supaya dibaca dari Keluaran 14 ayat 15 sampai ayat 31. Tapi tadi sudah jelas ya di ayat 15 dan 16 itu Tuhan memerintahkan angkat tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Siapa yang memerintah? Tuhan, karena berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perkataan firman itu adalah perkataan Roh Allah sendiri. Ketika tadi Roh Allah berbicara, kabar gembira, kabar sukacita aku berikan kepadamu. Ada kabar yang mengembirakan, ada orang yang menerima dengan sukacita, dengan melonjak-lonjak, ada orang yang biasa-biasa saja. Tetapi apakah membuat kekecewaan hati Tuhan? Tidak, karena itu sesuai dengan apa yang menjadi tanggapan saudara sendiri. Amin. Nah, di sini saya akan membawa saudara untuk melihat kemustahilan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-21, kita baca bersama-sama. Semua sudah membuka Alkitabnya? Haleluya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan siapa? Perantaraan angin timur yang keras. Siapa yang menguakkannya? Tuhan menguakkan, Tuhan membelahnya air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mustahil enggak ini? Mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya karena perkataan Allah, perkataan firman-Nya. Amin. Ketika saudara percaya di dalam firman Tuhan, maka janji itu digenapi buat saudara. Dasar ke dalam firman Tuhan tadi loh, pujian yang sebelum kita masuk dalam firman kan tadi dipujikan ya oleh WL kita. Janji Allah itu digenapi di dalamku, dan yang aku tahu dia kerjakan seturut dengan firman-Nya. Dan semua itu bagi kemuliaannya. Yang ku yakini dia disediakan seturut kasih-Nya. Tuhan memberikan kemujizatan hanya karena firman dan kasih-Nya. Hai Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, cari wajah Tuhan terus. Jangan engkau tenggelam dalam masalahmu. Jangan engkau menangis hanya karena persoalanmu. Engkau marah karena keadaan di dalam kehidupan keluargamu. Tinggalkan itu semua. Agar apa? Agar engkau bisa menerima kemustahilan ini yang Tuhan sudah sediakan bagimu dan bagiku. Gak usah bingung. Bu, gak bisa bu. Saya punya masalah dengan orang tua saya punya masalah dengan mertua saya cerewet bu. Ibu ini gimana? Sudahlah, serahkan itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku serahkan semua masalah ini ke dalam tangan-Mu. Orang tua aku berpunya masalah dengan anakku.
Semua kita punya masalah, tetapi biarlah firman itu yang lebih besar daripada masalah saudara. Amin. Gak bisa, pasti bisa. Jangan katakan tidak bisa. Apa yang keluar dari mulutmu itu adalah harimaumu. Ketika engkau mengatakan tidak bisa, terjadilah sesuai imanmu. Tetapi ketika engkau mengatakan aku mau keluar dari hal-hal yang tidak nyaman ini, di dalam nama Yesus berfirman sajalah engkau Tuhan, maka semua akan teduh dan damai. Terjadi loh Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau takut. Amin. Jangan engkau tenggelam dalam masalahmu, tapi keluarlah dari masalahmu. Tuhan ada bersamamu. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia sanggup untuk menguakkan laut itu. Dengan cara apa? Angin yang keras dia pakai. Amin. Faham di ayat 21, kita masuk di ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ada benteng yang menutupi, ditutup dengan benteng tembok kemuliaan Tuhan. Ditutupi dengan kasih-Nya. Tuhan mengasihi orang-orang yang sangat mengasihi Dia. Nomor satu, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau menaruh posisi Tuhan di hatimu dan Dia berfirman untukmu, ada firman dan kasih yang disertakan bagi saudara, yang diberikan bagi saudara. Amin. Bu, kalau gitu gak boleh susah. Terserah. Kalau saya mau keluar terus dari kesusahan, sekalipun kesusahan itu ada, masalah itu ada, tapi saya mau keluar dari sana. Ketika saudara mau melangkah, ketika saudara mau bertindak, amin, maka mukjizat itu terjadi. Masih ingat di bulan Juni sebelum kita masuk ke dalam Juli, bertindak memiliki roh yang taat kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak bagimu. Haleluya. Tuhan sungguh dahsyat buat kita. Di ayat 22, kita ke 22 sudah ya. Demikian orang Israel tadi terus berjalan. Di ayat 23 orang Mesir mengejar. Nah, masalah ini datang terus. Orang Mesir mengejar, menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dikejarnya. Apa yang terjadi? Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu apa? Memandang kepada tentara orang Mesir, lalu apa? Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Siapa yang bertindak? Dan pada waktu jaga pagi, siapa yang bertindak? Katakan bersama-sama, Tuhan. Amin. Tuhan ada di mana? Dalam tiang api dan tiang awan. Dia menyertai saudara. Kita disertai dalam tiang api dan tiang awan. Kita tidak akan pernah kepanasan. Kita tidak akan pernah kedinginan. Karena ada Yesus yang ada di sana. Dan ketika saudara dalam masalah, ketika saudara memiliki iman yang percaya dan bersandar kepada kuasa firman-Nya, janjinya digenapi kepadamu. Apa yang terjadi? Dikacaukan. Kalau Tuhan sudah mengacaukan, sing ada lawan. Tidak ada satupun yang bisa melawan kuasa Tuhan. Saudara percaya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa. Kuasanya dahsyat. Haleluya. Kuasa Tuhan dahsyat. Dari awal pujian tadi menyangkut di dalam kebenaran firman pagi hari ini. Amin. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Ayat 25, bagaimana caranya? Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata apa? Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Pembelaan Tuhan dahsyat buat saudara. Amin. Sangat-sangat dahsyat banget. Dahsyatnya luar biasa. Dengan cara Tuhan.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring. Bayangin, itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Katakan dengan kepala tangan ke atas, amin, aku percaya Tuhan. Di ayat yang ke-26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Loh, pembelaan Tuhan itu dahsyat. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Karena Musa taat. Karena Musa mau mengikuti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Demikian pula firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, milikilah kerendahan hati, milikilah buah-buah roh. 9 karunia buah-buah roh itu miliki, yaitu kesabaran, penguasaan diri. Kita tidak punya itu semua, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Di sini dikatakan meliputi kereta mereka dan mereka meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Jadi ditutup dengan total. Oleh siapa? Oleh kekuatan dan kuasanya. Tuhan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Karena apa? Di ayat yang ke-27 di sini dikatakan Musa mengulurkan tangannya. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mengatakan, hai Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Apa yang terjadi? Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, dimusnahkan. Gampang Tuhan kalau mau membinasakan itu. Kalau ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saudara itu Tuhan izinkan. Tetapi ingat, ketika saudara melekat kepada Bapa dengan iman percaya dan yang teguh, pembelaan Tuhan dahsyat buatmu. Amin. Tapi Tuhan cuma mau satu, taat. Taat kepada Dia dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusur orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Berarti semuanya habis, musnah, dilenyapkan. Masalah saudara pun dilenyapkan, dimusnahkan. Yang membuat kegentaran hatimu, yang membuat kekacauan dalam pikiranmu, baik itu secara spiritual, Tuhan sanggup menghapuskannya. Jangan takut. Hari-hari ini begitu merajalela ya, para dukun, para orang-orang pintar itu merajalela. Tetapi mau saya katakan kepada anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Amin. Sungguh Tuhan dahsyat dan luar biasa. Di ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Perhatikan baik-baik. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tengah orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Wow. Pembelaan Tuhan ini dahsyat banget. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut dengan kuasa-kuasa setan, jangan takut dengan kuasa-kuasa dukun, memakai dengan cara spiritual model apapun dia, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa-kuasa orang-orang pintar itu. Di hari-hari seperti ini kejahatan merajalela. Tidak bisa memakai yang terang, mereka pasti pakai yang gelap. Tetapi ketika saudara ada di dalam terang, kegelapan itu tidak bisa masuk. Karena kegelapan itu dikuasai oleh terang. Terang siapa? Terang kemuliaan Tuhan.
Amin. Jadi saudara, kalau di rumahmu, di masalahmu, di pekerjaanmu, di studimu, di keluarga, dimanapun dan apapun yang terjadi, percayalah, tetap pandang kepada salibnya. Karena di dalam salib Kristus mengandung kuasa yang dahsyat. Nanti kapan-kapan saya akan membahas tentang salib. Ya, tapi saat ini saya masih menyampaikan di dalam mujizat itu terjadi. Ketika mujizat itu terjadi, kabar gembira datang kepadamu. Apa yang engkau tanggapi? Engkau menanggapi dengan biasa-biasa atau engkau menanggapi dengan sukacita? Nah, makanya dari awal sudah saya katakan ada orang yang bisa menerimanya dengan sukacita, tapi ada orang yang menerima biasa itu. Gitu. Mari kita terus merespon di dalam firman Tuhan, gak masalah. Saudara dengan kabar gembira ini saudara akan biasa-biasa, gak masalah. Yang terpenting tanamkan firman Tuhan di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Haleluya. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan atas kemustahilan. Ketika Ia menghentikan matahari supaya Yosua dapat memimpin tentaranya meraih satu kemenangan. Kita baca yuk di dalam Yosua 10 ayat 12 dan 13. Kita baca dalam Yosua 10. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, buka sama-sama firman-Mu, Alkitab-Mu, HP-Mu. Di dalam Yosua 10 ayat 12 ini menceritakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa buat Yosua. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori. Ini tentang peperangan semua kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Maka apa yang terjadi? Nah, kita masuk dalam kemustahilan lagi. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sama sekali. Itu alat cuma berkata, berhenti kamu ya. Berhenti, stop. Nah, kalau saudara punya masalah, saudara undang Yesus kehadirannya di rumah saudara masing-masing, langsung Dia menghentikan semua masalah. Sakit penyakit bisa berhenti, bisa seturut dengan kehendaknya. Amin. Nanti kalau kita sudah berjumpa, banyak kesaksian yang akan disampaikan. Kuasa dan mujizatnya sungguh nyata, asalkan taat dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Wow, ini kemustahilan yang kedua. Amin. Ada kemustahilan yang kedua. Sekarang kita masuk dalam kemustahilan yang ketiga. Markus 16 ayat 6. Apa yang terjadi di sana? Di dalam Markus 16 ayat yang ke-6. Markus 16 ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Kemustahilan, gak mungkin orang yang sudah mati bangkit dari antara orang mati. Inilah pekerjaan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang layak untuk kita sembah. Amin. Ini kemustahilan yang ketiga yang saya catat loh ini. Masih banyak kemustahilan. Tapi saya hanya mengambil beberapa contoh saja ya dari firman Tuhan pagi hari ini. Itulah kemustahilan yang ketiga. Dicarinya ya Yesus yang sudah mati. Ternyata apa? Ternyata Dia sudah bangkit. Dan Ia tidak ada di sini. Lihat itu tempatnya. Di mana orang-orang membaringkan Dia. Tidak ada lagi. Semua gempar katanya dicuri mayat Yesus, tetapi tidak. Kemustahilan yang ketiga itu hanya contoh ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih Tuhan yang sama.
atas kemustahilan yang terjadi pada saat ini. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita hidup di dalam zaman Roh Kudus, dan kemustahilan itu ada pada setiap kehidupan kita. Ada di dalam keluarga saudara, ada di dalam rumah kita masing-masing, ada dalam masalah saudara. Amin. Jangan takut, jangan engkau bersusah hati. Kalau saudara bersusah hati, siapa yang senang? Iblis. Iblis membuat saudara depresi. Dia ngepres kehidupan saudara sehingga saudara dikatakan depresi. Saudara stres gitu. Itu yang menjadi kesukaan iblis. Terus apa? Iblisnya bersorak-sorai. Tetapi mari kita bangkit. Kita tetap memiliki satu semangat. Amin. Kita memiliki semangat. Semangat yang luar biasa. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk bagi keluarga dan sesama. Bu, saya sudah bosan karena saya sudah gak tahan lagi hidup di dalam keluarga saya yang seperti ini. Hai, jangan engkau berkata demikian. Amin. Jangan engkau berpikir yang sedemikian. Tuhan sangat menyayangkan akan nyawamu. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk Tuhan bagi kemuliaan namanya. Bagaimana saya bisa, Bu, untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan saya lagi karena keluarga saya, istri saya atau suami saya, anak-anak saya, mertua saya, menantu saya dan yang lain sebagainya dengan berbagai-bagai alasan apapun, pekerjaan saya, keuangan saya sudah tidak mampu, saya begini, saya begitu. Banyak orang loh yang bunuh diri hanya karena apa? Ketipu oleh pekerjaan setan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita dibangunkan dari setiap tidur kita. Jangan engkau depresi, amin. Tetap semangat, miliki firman itu dan hidupkan firman itu di dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena Tuhan sedang memanggil saudara untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena hanya dari tempat yang tinggi itulah saudara akan terus belajar. Terus belajar. Belajar apa? Belajar melihat setiap kemustahilan secara utuh. Amin. Saudara mau melihat kemustahilan yang Tuhan kerjakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, gak setengah-setengah loh. Pakai Tuhan datangnya utuh, tidak separuh, tetapi utuh. Dan saudara siap untuk membukanya secara utuh sehingga dapat menghadapi dan mengungkapkan pernyataan yang berani lahir dari iman saudara. Kita lihat yuk di dalam Yohanes 5 ayat 1 apa yang ada di sana. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara dilahirkan baru ya. Dengan apa saudara percaya dan dibaptis. Amin. Baptisanmu itu menandakan iman percayamu kepada Yesus, kepada anak putra tunggal Allah yang kudus, raja di atas segala raja, yang bisa mengadakan segala kemustahilannya di muka bumi sampai Dia datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Wow. Panjang kapan kita tidak tahu, tetapi Dia sanggup membuat kemustahilan itu. Minggu lalu kemustahilan terjadi, ya apa? Sejak lahir dia sudah buta. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Pastor David Tobing, kekasih kita sepelayanan dengan kita. Hai, halo, masih ingat? Dia Yesus yang melakukan hal dalam segala kemustahilan. Semua orang takjub kepada karya agungnya, karya kasihnya, karya firmannya yang luar biasa. Dia berucap dan dia berkata dosamu telah diampuni. Selesai semuanya. Inilah kemustahilan yang Tuhan berikan ketika ketidakmungkinan di dalam nama Yesus akan memerintah engkau menjadi mungkin, dan harus terjadi dengan kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus.
Kudus. Haleluya. Tuhan sungguh baik. Percayakah saudara bahwa kuasa kemustahilan akan terjadi di dalam kehidupan keluarga saudara, di dalam rumah saudara masing-masing, wow, di dalam pekerjaanmu, di dalam segala hal, dalam studimu, dalam segala hal Tuhan sanggup untuk mengerjakan di dalam segala kemustahilan itu. Haleluya. Mari yang percaya siapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Kristus saat ini. Haleluya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Glory, haleluya. Yesus kiara lama sikata kayara lamu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur firman-Mu telah menguatkan bagi kami. Kami akan melihat, kami akan masuk di dalam kemustahilan-Mu itu. Kami percaya dimensi kemustahilan itu akan kami raih Bapa. Dan kami mau taat, kami mau tunduk dalam setiap otoritas-Mu. Dan saat ini Bapa, tubuh dan darah Kristus yang akan menghidupi di dalam tubuh, jiwa dan roh setiap anak-anak-Mu. Baik yang beribadah di rumah maupun yang ada di tempat ini sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami bersatu hati, kami menaikkan doa dan syukur di hadapan-Mu. Dan kami mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya, yang sudah membuat kecewa, yang membuat segala hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kami. Karena Engkau juga sudah mengampuni atas segala dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Perjamuan kudus ini bukanlah suatu rutinitas Bapa yang biasa-biasa, tetapi ini yang luar biasa karena Engkau akan menghidupi dan memperbaharui di dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Kami semua akan mempersiapkan diri Bapa untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyucikan dan menguduskan Bapa hosti dan anggur ini untuk menjadi bagi tubuh dan darah-Mu Tuhan yang untuk kami bagikan kepada setiap kami anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-Mu mengubah semuanya menjadi yang terbaik dan terindah melalui tubuh dan darah-Mu ini. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, Hanya karena salib-Mu Tuhan karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Mari Bapak Ibu yang sangat dikasih oleh Tuhan, saudara berdiri. Karena salib-Mu Haleluya. ku menang. Semua sudah, tidak ada yang ketinggalan satupun di antara kalian. Sanggup Karena ini adalah yang istimewa hari ini yang Tuhan berikan buat kita. Kita boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Tuhan terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Semua sudah ingat
bahwa perjamuan kudus kita lakukan setiap minggu pertama itu bukanlah satu rutinitas, tetapi kita boleh mengenang akan pengorbanan, penyalipannya di Bukit Golgota. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena cintanya. Firman itu diberikan kepada kita, dan dengan kasihnya dilakukannya, sehingga kemustahilan itu boleh terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Di dalam hosti saudara masing-masing itu ada ayat firman Tuhan. Dan saya akan membacakan kepunyaan saya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memakannya, sebelum kita menyatukan di dalam tubuh, jiwa dan roh kita, kita baca terlebih dahulu. Saya mendapatkan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow, ini adalah janji. Bapak Ibu Saudara yang semua yang sudah menerimanya, dibaca, amin, dicatat. Kalau mau difoto, biasanya difoto gitu ya, silahkan. Tidak ada yang melarang. Saudara adalah orang yang merdeka, beribadah dengan merdeka tanpa ada batas tembok gedung gereja. Saudara orang yang merdeka. Ketika dalam kemerdekaan itu kita boleh menyembah dengan bebas, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Semua sudah, angkat tinggi hosti di tangan kananmu. Huratakaya naralaba sikaralaya naralamasi. Hinaralabaya ralaba sakaratakaya nalama sakaralamasi. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang istimewa ini, hari yang termanis, hari yang terbaik buat kami. Kabar gembira kami terima dari Engkau karena penyalipan-Mu buat kami dalam penebusan dosa kami. Ketika dosa kami Engkau tebus, ketika Engkau mengampuni dosa kami di atas kayu salib, maka kami dikatakan orang yang merdeka. Merdeka, terbebas dari segala masalah persoalan kami, sakit, penyakit, penderitaan, intimidasi iblis, semua dilepaskan dan dilenyapkan di dalam nama Yesus. Atas segala pengorbanan-Mu Bapa, kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Untuk itu kami mau terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang sakit jangan khawatir, Tuhan sanggup membuat kemustahilan itu di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara percaya bahwa hosti yang ada di tangan saudara ini adalah benar-benar lambang dari tubuh Kristus, dan ini sudah diubahkan menjadi tubuh Kristus yang terpecah bagi kita semuanya. Seperti apa yang tertulis di dalam firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya. Kita pecahkan. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh Yesus sendiri diserahkan bagi kita, dibayar dengan tunai dan lunas di atas kayu salib. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan yang kita ingat adalah hari ini, yaitu tubuh Tuhan sendiri dipecah-pecah untuk saudara dan saya. Saudara percaya bahwa hosti yang ada di tangan kanan saudara yang baru kita pecah-pecahkan bersama ini benar-benar tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Glory, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Gloria lama sikar lama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus sendiri yang termeterai bagi kita untuk menebus setiap dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguhkah engkau percaya dan menomorsatukan Yesus di dalam hidupmu?
Haleluya. Sehingga pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia bagi kita. Ketika dia mengasihi kita, mari kita berikan kasih kita untuknya. Sehingga Tuhan Yesus tidak bertepuk sebelah tangan untuk mencintai engkau. Haleluya. Haleluya, percayakah saudara? Anggur yang ada di tangan kananmu yang sedang kau angkat bersama-sama saat ini adalah benar-benar cawan Kristus yang tertumpah bagimu dan bagiku. Mari yang percaya kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kiala Ramaya Sikila Ramaya Kia Ramaya Sakala Ramaya Kiala Ramaya Sakala Ramaya. Haleluya. Kiala Ramaya Ramaya Kiala Ramaya 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 Sikila Ramaya Sakala Ramaya Ramaya Sikila Ramaya Ramaya Sakala. Mari kita ucapkan syukur di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kirala bayana ralamase. Haleluya. 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 Ya ralabasa karala ya ralamase. Haleluya. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari yang istimewa boleh terjadi bagi kami di awal bulan Juli ini. Kami boleh menerima satu kemenangan di dalam nama-Mu yang kudus. Melalui penyaliban-Mu, melalui tubuh dan darah-Mu Bapa, yang memperbaharui kami di awal bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala hal-hal yang kami anggap tidak mungkin dan semuanya akan kami buang. Kami akan terus melaju bersama-Mu untuk menikmati di dalam segala kemustahilan yang Kau berikan bagi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah-Mu, buat firman-Mu, buat kemenangan yang Kau beri. Terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri pada kita Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersatu hati, kita berdiri bersama-sama, kita akhiri pada kita saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kita telah menerima tubuh dan darah Kristus. Kita pujikan pujian yang mengatakan terima kasih oh Yesusku. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Saat ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kiranya Engkau mengembalikan berkat yang berlipat kali ganda Bapa buat mereka, di dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang belum bisa mengembalikan 1/10 apa yang menjadi milik-Mu. Engkau juga tetap sama memberkati mereka seperti Engkau memberkati anak-anak-Mu yang lain. Kau kembalikan 100 kali ganda buat mereka di dalam nama Yesus. Kau memberkati dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa Tuhan membawa setiap hasil mereka untuk mereka bawa ke dalam rumah perbendaharaan-Mu, sehingga di rumah-Mu tidak kekurangan makanan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan mengakhiri ibadah perjumpaan kami Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Tetapi perjumpaan dengan Engkau tidak pernah habis Bapa, dan tidak pernah selesai, karena Engkau selalu tinggal di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terlebih tubuh dan darah-Mu telah menyatu di dalam tubuh dan darah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, turunkanlah kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, damai sejahtera dan sukacita, ketenangan serta kelimpahan tinggal di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau selalu memberkati keluar masuk mereka, Kau selalu memberkati ketika mereka beraktivitas atau beristirahat, Kau selalu memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, apa saja yang mereka pegang Tuhan, semuanya menjadi berkat Bapa di dalam nama Yesus. Dan Kau tidak pernah Tuhan menaruh mereka Bapa menjadi ekor, tetapi selalu menjadi kepala Bapa. Dan kuasa Tuhan turun atas anak-anak yang Kau percayai ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan yang besar terjadi di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang percaya, mari bersama-sama kita katakan